Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mustafa Mailana di pertemuan kedua dengan materi prospek profesi desain komunikasi visual. Ya, oke. Tujuan penggunaan desain komunikasi visual adalah karya desain komunikasi visual yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kalian. Misalkan saat ini banyak konsumen yang membutuhkan jasa desain, jasa pembuatan, konten, video, promosi, dan sebagainya. Untuk capaian pembelajarannya, di sini peserta didik mampu mendeskripsikan pekerjaan atau profesi dalam bidang desain komunikasi visual dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif yang mampu membaca peluang pasar dan usaha untuk membangun visi dan passion serta melakukan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Adapun tujuan pembelajarannya di sini untuk sekarang kita masuk di mengenali profesi dan peluang kerja desain komunikasi visual. Di pertemuan pertama kemarin sudah saya jelaskan 3 tujuan pembelajaran ini. Sekarang kita masuknya di peluang mengenali profesi dan peluang kerja DKV. Adapun di sini untuk prospek profesi desain komunikasi visual, itu yang pertama adalah ilustrator. Ada yang tahu pengertian ilustrator? Ya, ilustrator itu merupakan orang yang bekerja pada bidang di mana dia menyediakan jasa pembuatan gambar, ilustrasi yang dijelaskan, yang diaplikasikan pada media koran, terus jasa desain, jasa pembuatan konten video, biro periklanan, pembuatan storyboard, cover buku, dan lain sebagainya. Pekerjaan ilustrator dapat dikerjakan secara individu ataupun secara kelompok sesuai peranan dan tugas masing-masing. Nah, di sini ada 3 tim dari ilustrator ketika dia kerjanya tim. Yang pertama itu perancang gambar atau sketcher. Yang kedua bagian tinta atau inker. Yang terakhir itu bagian pewarnaan. Nah, seorang ilustrator dapat bekerja baik manual maupun menggunakan teknologi seperti komputer untuk menyempurnakan hasil karyanya. Kalian menggunakan perangkat komputer yang harus dimiliki seorang ilustrator ialah dapat mengolah gambar-gambar grafis berupa vektor dan bitmap. Yang kedua itu adalah komikus. Pernah membaca komik? Nah, komikus ini adalah orang yang membuat komik, di mana di sini visualnya itu diceritakan sesuai dengan alur cerita yang dibuatnya. Jadi seorang komikus ini tidak jauh berbeda dengan seorang ilustrator, cuman bedanya komikus ini bekerja yang berkaitan dengan gambar dan kemudian dia membuat sebuah cerita dan alur ceritanya yang lebih kompleks. Ketiga ada desainer grafis. Desainer grafis itu adalah seseorang yang pekerjaannya adalah membuat atau merancang desain, baik desain logo, desain kemasan atau packaging. Dia ini bisa dimulai dari usaha kecil terlebih dahulu seperti membuka jasa layanan, desain undangan pernikahan, kartu nama, spanduk, dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu ada desainer web. Desainer web ini ialah seseorang yang bekerja membuat desain web, isi dari web tersebut. Nah, seorang desainer web itu harus bisa membuat konten promosi semenarik mungkin sehingga konsumen dapat tertarik untuk mengakses suatu halaman web tersebut. Yang kelima adalah animator. Animator itu adalah seseorang yang menciptakan berbagai macam gambar yang dapat bergerak pada saat ditayangkan dengan cepat yang disebut dengan frame. Jadi animator ini bekerja dapat di berbagai seperti film, televisi, video game, dan internet. Contohnya kalau untuk karya seorang animator itu seperti film Doraemon, film kartun Upin Ipin, Mickey Mouse, dan lain sebagainya. Terus yang keenam itu fotografer.
Seperti kita tahu ya, fotografer itu merupakan seseorang yang pekerjaannya merekam suatu objek gambar pada momen-momen tertentu. Terus yang ke-7 itu ada videographer. Ya sama ya, kalau itu fotografer itu dia merekam objek gambar, kalau dia videographer ini pekerjaannya merekam suatu video, momen, atau merekam suatu objek gambar dalam membuat produksi suatu iklan atau film dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tugas seorang videographer ini harus bisa mengambil atau merekam objek gambar secara bagus dan menarik. Terus ada lagi yang ke-8 itu editor video. Editor video ini adalah orang-orang yang bekerja pada bidang video di mana tugasnya itu adalah mengedit atau memanipulasi dan mengatur pengambilan sudut pandang perekaman gambar. Jadi yang dari kalau untuk videographer itu kan mentahnya. Kalau untuk di editor video ini tugasnya adalah mematangkan videonya. Jadi kumpulan video-video yang diambil dari momen videographer itu nanti akan diserahkan ke editor video untuk kemudian nanti video tersebut dibuat semenarik mungkin atau diedit semenarik mungkin. Yang ke-9 itu adalah periklanan atau advertising. Nah, periklanan di sini sedang digalakkan terutama di Indonesia, ini lagi marak-maraknya ya, terutama untuk mendukungnya itu seperti di medsos dan lain sebagainya. Nah, peluang usaha di bidang periklanan ini masih sangat luas. Hampir setiap hari para pengusaha itu membutuhkan media promosi dan iklan. Nah, pekerjaan jadi seorang advertising ini sangat membutuhkan ide yang kreatif dan inovatif, dari pembuatan desain iklan, membuat iklan televisi dan media luar seperti baliho, spanduk dan lain sebagainya. Sebenarnya masih ada satu lagi, masih banyak lainnya seperti UX designer, terus UI designer dan lain sebagainya. Tapi ini saya batasi 9 dulu ya, karena nanti sudah lokasikan dengan waktunya. Nah, kode etik seorang etika profesi DKV. Kode etik etika profesi DKV. Yang pertama, desainer harus selalu menepati tenggat waktu atau deadline. Apa itu deadline? Ya, maksudnya itu adalah ketika pekerjaan yang dilakukan desainer itu harus ditepati kapan jadwal selesainya, supaya nanti konsumennya puas dengan apa yang telah kita kerjakan, seperti itu. Yang kedua, desainer harus memberitahukan kemungkinan keterlambatan pada pengiriman desain. Maksudnya apa? Di sini ada kemungkinan ketika kita melakukan suatu pekerjaan itu terhambat oleh seperti penggunaan alat perangkat-perangkat mendukung yang mendukung desain kita. Mungkin di situ mengalami kerusakan di bagian percetakan ataupun di bagian-bagian lainnya. Nah, intinya di sini desainer harus mengkomunikasikan kepada pelanggan bahwasanya pengiriman desain yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, seperti itu ya. Lanjut di nomor 3, desainer memiliki seluruh hak dan kepemilikan atas desain yang dibuatnya. Maksudnya di sini kecuali bila hak dan kepemilikan tersebut secara tertulis itu dijual kepada klien sebagian ataupun seluruhnya. Tidak ada pekerjaan desain itu yang berhak untuk dipublikasikan, didokumentasikan, diklaim atau dikopi tanpa izin dari desainer tersebut.
Terus etika profesi DKV nomor 4 itu karya seni, desain, termasuk juga fotografi serta presentasi kepada klien tidak dapat dikopi untuk keperluan lain tanpa seizin desainer atau senimannya. Ya jelas ya, nanti kalau kita tidak izin dari yang punya desainer, nanti kita kena plagiat, atau karena untuk undang-undang hukum plagiat itu sudah ada di Indonesia, nanti kita kena hukum, istilahnya itu melanggar dari hak cipta. Seperti yang disampaikan tadi ya, untuk yang nomor 5, artinya plagiat itu tidak diizinkan. Jadi etika profesi yang DKV yang nomor 5 itu plagiarisme tidak diizinkan dengan alasan apapun, karena itu melanggar kode etik dari etika profesi desain komunikasi visual. Seperti itu. Oke, baik, di sini saya ada tugas. Jadi tugasnya paparkan dan berikan contoh peluang usaha apa yang berkembang saat ini di bidang desain komunikasi visual yang sesuai dengan daerah kita saat ini yang bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal, serta kode etik apa yang harus dimiliki di bidang desain komunikasi visual. Nah, nanti tugasnya dikerjakan bersama kelompok di PowerPoint. Nah, nanti setelah itu kita presentasikan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.